saya ke Bang Agri sekarang. Tim kuasa hukum tadi sudah membantah, tidak ada upaya untuk mendekati, menawarkan perdamaian. Jangan-jangan dari pendukung atau dari relawan, Bang Agri. Tapi yang jelas mau dari relawan manapun, kalau lawyer sudah menyatakan begitu, ya itu memang apa yang ada di Pak Jokowi. Itu persis itu, nggak bisa dibantah apapun. Kemudian banyak relawan, orang siapapun datang WA tadi barusan ke Mas Roy atau ke yang lainnya, ya itu tentu di luar skenario itu. Tapi yang jelas prinsipnya Pak Jokowi itu dua. Satu, harus memperoleh kepastian hukum, ketok hakim bahwa asli ijazahnya. Yang kedua, beliau dipulihkan nama baiknya. Selesai. Perkara hukuman segala macam semuanya terserah pada pengadilan. Dan beliau meminta dihukum seringan-ringannya. Itu pesan beliau. Kemudian nanti sekarang RJ 2 orang, 3 orang apa mau ikut RJ, 3 orang lainnya mau ikut RJ, tidak pernah ada pembahasan itu. Tapi yang jelas sampai ke persidangan, meja persidangan, diketok hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau enggak, nanti akan turun-temurun ini. Ganti Mungkin pemain. terus-terusan Bang, akan turun-temurun dibahas terus, nggak akan selesai. Kalau Bang tidak ada ketok hakim, itu semangatnya Bang. Jadi kalau kemudian framingnya macam-macam semuanya ya bebas-bebas aja. Seperti Bang Sangaji bilang. Jadi yang kirim pesan itu ilegal. Oh bukan, Tidak arahan bukan Pak ilegal. Jokowi. Orang yang memang, ya namanya juga pengen Cari proyek. I don't know. Gitu. Sama lah Mbak, misalnya kita hidup dalam satu lingkungan perumahan, ya kemudian ada tetangga yang berantem. Beberapa tetangga kan berkepentingan atau berusaha untuk mendamaikan mereka. Seperti itu analoginya. Siapa? Ya nggak tahu. Kepentingannya apa? Ya nggak tahu. Tapi jangan GR dulu ke Bu Mas Roy. Belum tentu jika ada tawaran kalau itu GR memang apa ada nggak tawaran GR? perdamaian. Kalau GR nggak GR itu sepenuhnya hak beliau dong. Maksudnya jangan GR itu nomornya asli apa nggak? Asli udah saya periksa nomornya. Fix, confirm. Fix orang itu siapa dia udah saya profilkan, end-to-end enkripsinya saya teliti. Oke, kayak saya neliti nomornya Egy Sujana itu. Udah, kemudian kalau Bang Sangaji bilang bahwa kenapa ngajuin Rocky Gerung dilarang-larang sama, nggak ada yang melarang ya Bang ya, bebas ngajuin siapapun itu hak. Maksudnya keberatan ya Bang ya? Enggak Bang. Tadi kan Cuma saya berbeda pandangan keberatan. dengan beliau. Berbeda pandangan karena beliau terjebak masuk dengan framing penelitian. Padahal kami yakin itu nggak ada kaitannya. That's it, hanya itu. Ya, itu yang sekarang kondisinya terjadi. Makanya kalau kemudian teman-teman berbagai macam pendapat muncul, bebas-bebas saja Mbak. Sebebas-bebasnya. Nggak apa-apa, kan terus berkembang terus. Yang terpenting adalah nanti pada saat persidangan harus nyampe ke persidangan, nggak ada tawar apapun. Dan dari RJD ada satu fakta yang nggak bisa dibantah dan saya cukup salut. Pak Jokowi begitu legowo memaafkan saat pertemuan. Yang awalnya tidak ada. Betul. Cuman harusnya permintaan maafnya itu tertulis. Kalau Saya cukup salut ya, tertulis. karena nggak direncanakan, datang bertemu dan dimaafkan. Gitu. Ya, itu ya. Saya pikir, beliau memang ya cukup matang lah dalam hal ini. Ya, makanya nanti sampai ke persidangan itu Bang, misalnya tinggal 1 orang, misalnya tinggal 2 orang, misalnya, I don't know, terserah. Tapi yang jelas mempunyai kekuatan hukum tetap vonis hakim bahwa ijazahnya asli palsu. Dan ya oke, palsu mau asli nanti lewat hakim, ya nanti kita sama-sama sampaikan dan namanya dipulihkan. Itu Bang. Namanya dipulihkan. Jadi semangatnya ke sana. Kemudian di tengah perjalanannya nggak boleh dikatakan hiruk pikuk ya. Wacananya seperti ini ya bebas-bebas aja, nggak masalah. Oke, jadi dimaafkan tapi tetap hukum harus berjalan. Yes. Saya tanya Bu Kurnia karena 2 rekan Bu Kurnia di klaster yang sama ditetapkan menjadi tersangka, saat ini statusnya sudah tidak tersangka lagi. Sudah ada upaya perdamaian itu. Kenapa Bu Kurnia tidak mengikuti langkah itu kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Elvira. Ini pertanyaannya langsung menohok ini ya. Saya ingin mengatakan begini. Tanggal 15 Januari 2026 saya diundang untuk datang memberikan kesaksian dan keterangan saya sebagai tersangka untuk yang pertama ya. Dan tanpa menunggu kedua dan ketiga kami langsung datang. Saya ingin mengatakan bahwa BAP yang dilakukan kepada kami itu adalah bukan BAP atas perbuatan kriminal, tetapi BAP untuk kriminalisasi. Jadi saya ingin mengatakan dari awal sampai akhir perkara ini dengan sangat teguh saya ingin mengatakan kami tidak bersalah ya. Tapi kami lalui itu semua dengan penuh ketabahan. Ya, jadi kalau Pak Agri Fanani
Agrifanani ya. Ya. Ini saya kenalnya ini karena dia sering mengata-ngatai saya ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Bapak nanti akan merasa. Halo guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Kita kembali membahas setiap komentar-komentar netizen. Cepat sidang terbuka untuk disaksikan seluruh Indonesia. Ayo segera sidang terbuka. Ijazah Jokowi sudah melayaknya menjadi keajaiban dunia ke-8. Sidang terbuka, setuju rakyat pengen lihat. Rakyat ingin kepastian hukum, penjarakan semua yang fitnah itu biar ada efek jerah bagi pejahatnya. Lanjutkan ke meja hijau aja biar ada orang yang pucat mau nangis. Sebaiknya mereka saling bertengkar terus gak ramai, saling lapor akhirnya saling buka borok masing-masing. Kejahatan tidak bisa ditutupi atau dilindungi karena cepat atau lambat kejahatan pasti hancur. Semoga ada orang yang muncul, orang yang jujur dari yang dikirim oleh Allah SWT. Semoga gampang menahan orang berjuang itu yang jadi termol. Sekolah itu tidak membela kebenaran untuk membela kesalahan. Penyelesaian ijazah harus di pengadilan selesai. Harus dihukum berat bagi orang yang bikin Indonesia gaduh. Harus dibuktikan pengadilan dengan catatan proses sidangnya transparan dan objektif. Uji forensik independen, baru rakyat Indonesia tahu karena membuktikan dokumen palsu ini harus diuji independen forensik keluar. Boyali hadir, tinggal hukum bagaimana terus bikin ruwet. Sidang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan jangan berhenti, melanjutkan upaya kebohongan dan tidak kebenaran terungkap. Segera sidang terbuka. Sidang terbuka. Rakyat mau lihat sidang terbuka. Yang memulai sudah mundur, pion masih ribut malah jadi tumbal. Hehehe. Mantap Bu Kurnia, sehat selalu, asal tetap bela yang benar. Kalau termul rata-rata bela yang salah asal dapat bayaran. Pengkhianat memang selalu merusak apapun. Saya rakyat Indonesia mohon laksanakan sidang supaya tidak gaduh di masyarakat. Ya Allah, atas kuasamu dengan caramu berikan jalan pemikiran dan kebaikan bagi orang-orang yang mengakak kebenaran. Dari beri pembuktian hukuman seberat-beratnya, sehancur-hancurnya bagi manusia yang selalu mempertahankan kesombongan diri dan bangga dan menipu dan berbuat kebohongan kepada orang lain. Benar kau harus sampai di pengadilan biar clear, biar damai masyarakat ini. Cepat-cepat disidang biar jelas siapa yang bohong. Kalau uang habis perkara itulah KUHP di Konoha. Harus segera disidang, diterbuka biar rakyat tahu pengadilan itu adil atau tidak. Termul akan membela mati-matian majikannya. Cepat disidang saja biar cepat kelar, biar gak ada komplot yang bikin ngadu. Top Bu Kurnia, mantap. Uji dulu apa yang diprotesnya, baru tuduh balik. Itu demokrasi. Tapi sebagai rakyat tak percaya kepada pengadilan. Dilihat dari diskusi mana yang objektif dan logis, mana yang ngeyelan dan menganggap dirinya benar. Yang berpikir logis akan terbawa arus fitnah atau hoax dan lain-lain. Apa pengadilan bisa adil tanpa terbang pilih? Benar Pak, Tuhan memberkati hati pemikiran Pak. Bahaya ini orang main tahan-tahan aja tanpa dasar hukum. Jangan diundang lagi, harus dihukum berat seberat-beratnya. Orang pemain drama semua. Semoga masih tersisa orang-orang cerdas dan menjunjung tinggi kejujuran, karena kebohongan dan kepalsuan telah memperbudak tatanan kehidupan. Selalu memuji atau mengandalkan kecerdasan. Apa kata dunia, hukum dan pengadilan ada apa lagi? Kasihan penjara supaya jadi pembelajaran untuk masyarakat Indonesia. Yang dituduh palsu satu orang, yang belain banyak orang, baru kali ini di dunia. Termu kayak gitu ya, cara debatnya sampai keluar di itu urat. 700 alat bukti, nggak ada David katanya. SH hati jangan sampai terangkap dari RJ. Tidak ada kata damai lanjut, tangkap-tangkap 2 orang, lagi 1 orang wanita tangkap.
tersangka tanpa bukti ijazah asli. Enak saja minta seringannya. Orang ini terjelek yang pernah hadir di TV. Ternyata gerombolan kepalsuan Anda ada pengkhianatan. Sehat selalu RRT JS, orang-orang pintar. Good, Indonesia cerdas. Yang benar, bila sudah masuk persidangan, dijamin Jokowi pasti kalah telak. Ijazah wajib dihadirkan dan teliti, dan wajib dilakukan sidang terbuka. Selama di meja hijau, ijazah gak ada yang terus-menerus dan ulang-mengulang. Paling bijaksana di pengadilan itu sudah tepat. Orang terdidik itu ngomongnya jelas dan dengan fakta, tidak dengan narasi dan kebohongan. Itu orang-orang cerdas, bermartabat. Semangat dan sehat selalu para pejuang kejujuran. 100 pengacara untuk membela kebohongan, terlalu sedikit untuk menyatakan yang palsu itu asli. Abangku Agri FN masuk, tapi lagi opung mah kemana bang? Kalau lihat Dokter Tifa dan pengacara itu, Bu Kurnia sangat bersahaja sekali. Auranya keluar dari hatinya yang tulus ikhlas membela keadilan dan kebenaran. Dua Sri Kandi yang cantik, cerdas, soleha dengan tampilan yang elegan. Kalau bicara sangat tegas, lantang dan berwibawa, mencerminkan bahwa mereka berdua Sri Kandi pilihan. Semoga para pejuang sejati RRT tidak selalu diberikan keberkahan dunia akhirat dan oleh Allah SWT. Amin. Dan semoga Jokowi kurap sekeluarga, para gerombolan atek-atek penjilat serta wajar bayaran diazab dunia akhirat oleh Allah SWT. Amin. Tuhan tugas termul, fitnah, ngeyel, dusta, ngamuk. Oh, cair. Kurnia hatinya emang sudah tumpul. Gas terus, tipu sudah stres. Kami rakyat secerdas yang waras dukung Paroy Suryo CS dan menegakkan kebenaran dan kejujuran melawan Jokowi yang rakus. Kekuasaan didukung termul menjilat. Kami rakyat Indonesia meminta agar dihukum seberat-beratnya, maks 12 tahun penjara. Takut komentar entahlah dilaporkan oleh para termul. Tapi saya cuma mau bilang kasus ini nggak nyampe di otak saya. Kasus sepele tapi dibuat ribet. Mudah-mudahan Allah segala membuka kotak Pandora agar kebenaran segera terungkap. Buat RRT tetap kuat dan tabah. Insya Allah tidak akan tidur. Di mana maling mengaku maling, relawan kok terima bayaran? Korban kemanusiaan tadi